Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Rafa Shibli dengan NIM 2310911027 akan menjelaskan 3 contoh soal terkait siklus Otto, siklus Diesel, dan siklus Brayton. Baiklah, kita mulai pada soal yang pertama terkait siklus Otto. Berdasarkan soal, diketahui siklus Otto ideal dengan rasio kompresinya 8 dan berada pada tekanan 95 kPa dengan suhu 27 derajat Celcius dan diberikan panas sebesar 750 kJ per kilogram. Di soal, kita diminta untuk mencari tekanan dan suhu pada air proses penambahan panas, kerja bersih, efisiensi termal, dan tekanan efektif rata-rata. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan tekanan dan suhu pada air proses penambahan, kita harus menentukan beberapa nilai yang harus diketahui pada tiap-tiap tingkat keadaan. Di tingkat keadaan yang pertama, kita mencari nilai dari volume rasio dengan energi dalam. Berdasarkan tingkat keadaan pertama, diketahui tekanan pertama kita dapat 95 kPa dengan suhu yaitu 27 derajat Celcius. Kita konversi ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Berdasarkan tabel A17 dengan suhu 300 Kelvin, kita dapat volume rasionya 621,2 dan energi dalamnya atau U 214,07 kJ per kilogram. Di tingkat keadaan yang kedua, kita mendapatkan volume rasio berdasarkan perbandingan dari volume 1 dan volume 2. Kita dapat memperoleh volume rasio tingkat keadaan kedua yaitu bernilai 77,65 meter kubik per kilogram. Nah, berdasarkan tabel, nilai tersebut tidak terdapat pada tabel. Sehingga untuk mencari suhu pada tingkat keadaan kedua, kita menggunakan cara interpolasi. Berdasarkan cara interpolasi yang digunakan, kita mendapatkan nilai dari suhu pada tingkat keadaan kedua yaitu sebesar 673,086 Kelvin. Pada bagian kiri, dengan cara yang sama yaitu interpolasi dari hasil suhu pada tingkat keadaan kedua, kita dapat menentukan nilai dari energi dalam pada tingkat keadaan yang kedua. Berdasarkan cara interpolasi, kita dapat menentukan nilai energi dalam pada tingkat keadaan kedua yaitu 491,22 kJ per kilogram. Selanjutnya kita mencari tekanan pada tingkat keadaan yang kedua. Berdasarkan rumus yang sudah diketahui, maka memperoleh nilai 1705,1512 kPa. Pada tingkat keadaan yang ketiga, kita mencari nilai dari energi dalam dan juga suhu serta volume rasio dan juga tekanan. Pada tingkat keadaan yang ketiga ini, kita mencari energi dalam dengan menggunakan rumus Qin sama dengan U3 dikurang U2. Nah, berdasarkan rumus tersebut, U3 kita dapat sebesar 1241,22 kJ per kilogram. Berdasarkan nilai tersebut, kita menggunakan cara yang sama yaitu cara interpolasi di tabel A17. Untuk cara tersebut, kita dapat menentukan nilai dari suhu pada tingkat keadaan 3 yaitu sebesar 1538,66 Kelvin. Dan juga volume rasio pada tingkat keadaan ketiga kita lakukan dengan cara yang sama yaitu interpolasi. Kita dapat nilainya yaitu 6589. Selanjutnya kita mencari tekanan pada tingkat keadaan yang ketiga yaitu dengan rumus yang sudah diketahui. Berdasarkan rumus tersebut, kita mendapatkan tekanan pada tingkat keadaan ketiga sebesar 3.898 kPa. Untuk pertanyaan pertama, kita dapat suhu pada tingkat keadaan ketiga sebesar 1538,66 Kelvin dan juga tekanan pada tingkat keadaan ketiga sebesar 3.898 kPa. Baiklah, kita lanjut ke tingkat keadaan yang keempat untuk menentukan nilai dari suhu pada tingkat keadaan keempat dengan energi dalam pada tingkat keadaan yang keempat. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, kita menentukan volume rasio pada tingkat keadaan keempat berdasarkan rumus yang sudah diketahui. Nah, berdasarkan rumus yang sudah diketahui, kita dapat memperoleh nilai volume rasionya yaitu sebesar 52.712 meter kubik per kilogram. Berdasarkan hasil volume rasio tersebut, kita mencari
suhu pada tingkat keadaan keempat dengan menggunakan cara interpolasi. Pada hasil dari cara interpolasi tersebut, kita dapat memperoleh nilai dari suhu pada tingkat keadaan keempat sebesar 774,5 Kelvin. Kita mencari nilai energi dalam pada tingkat keadaan keempat dengan menggunakan cara yang sama, yaitu cara interpolasi. Berdasarkan cara tersebut, kita memperoleh nilai energi dalam pada tingkat keadaan keempat sebesar 571,689 kJ per kilogram. Pada pertanyaan berikutnya, kita mencari nilai dari network output dengan rumus Q in dikurang dengan Q out. Pada Q out, kita memperoleh nilainya dengan energi dalam pada tingkat keadaan 4 dikurang dengan energi dalam pada tingkat keadaan yang pertama. Hasil Q out sebesar 357,619 kJ per kilogram. Maka kita dapat memperoleh W-net-nya sebesar 392.381 kJ per kilogram. Selanjutnya, kita mencari efisiensi termal dengan menggunakan rumus W-net dibagi dengan Q-in dikali dengan 100%. Dengan hasilnya yaitu 52,3%. Selanjutnya, kita mencari nilai dari tekanan efektif rata-rata atau MEP dengan rumus W-net dibagi volume 1 dikurang volume 2. Sebelum itu, kita harus mengetahui nilai dari volume 1 dan volume 2. Berdasarkan rumus, volume 1 kita dapat 0,906 dan volume 2 kita dapat 0,11325. Kita harus mengetahui nilai dari volume 1 dan volume 2 dengan rumus PV sama dengan R dikali T. Berdasarkan rumus, kita dapat mengetahui nilai dari volume 1 sebesar 0,906 meter kubik dan volume 2-nya kita dapat 0,11325 meter kubik. Dengan nilai yang sudah diketahui, kita dapat memperoleh nilai MEP sebesar 494,96 kPa. Baiklah, kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu terkait siklus diesel. Pada soal ini, siklus diesel ideal memiliki suhu maksimum siklus sebesar 2000 derajat Celcius dengan tekanannya yaitu sebesar 95 kPa dan suhunya 15 derajat Celcius. Di mana diameter silindernya adalah 10 cm dan langkah piston atau stroke-nya adalah 12 cm. Tentukan daya yang dihasilkan oleh mesin ini ketika dijalankan pada 1600 rpm. Untuk menjawab soal tersebut dengan nilai diketahui, kita dapat menentukan volume 1 sama dengan volume maksimal dengan rumus Pi R kuadrat dikali T. Maka kita peroleh volume satunya sebesar 0,0942 cm atau kita konversi menjadi 9,42 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik. Pada volume kedua, kita peroleh hasil 0,00471 cm, kita ubah ke dalam meter kubik menjadi 4,71 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik. Di tingkat keadaan kedua, kita dapat memperoleh nilai suhu pada tingkat keadaan kedua dengan tekanan pada tingkat keadaan kedua. Berdasarkan rumus yang sudah diketahui, nilai suhu pada tingkat keadaan kedua sebesar 954.562 Kelvin. Lalu pada tekanan pada tingkat kedua, berdasarkan rumus juga, kita dapat memperoleh sebesar 6.297,462 kPa. Pada tingkat keadaan ketiga, kita memperoleh suhu pada tingkat ini sebesar 2273 Kelvin dan tekanannya sama dengan tekanan pada tingkat keadaan kedua sebesar 6297,462 kPa. Selanjutnya kita mencari rasio conversion dengan rumus perbandingan antara suhu pada tingkat keadaan ketiga dengan suhu tingkat keadaan kedua. Maka kita peroleh hasilnya 2,381. Kita mencari nilai dari efisiensi termal berdasarkan rumus yang sudah diketahui, maka kita memperoleh nilai efisiensi termal sebesar 63,1%. Lalu kita harus menghitung kerja per siklus per silindernya dengan rumus Q in sama dengan CP dikali dengan T3 dikurang T1.
maka kita peroleh hasilnya 1000,325 kJ per kilogram. Lalu kita mencari juga W net dengan rumus efisiensi dikali dengan Q in, maka kita peroleh hasilnya 836,075 kJ per kilogram. Lalu kita harus menghitung massa udara per siklus per silindernya dengan rumus P dikali V1 dibagi dengan R1 dikali T1, maka kita memperoleh hasilnya 0,001082 kg. Lalu kita masuk ke energi per siklus per silindernya, kita dapat memperoleh hasilnya 0,904 kJ. Lalu untuk mengetahui total daya, kita harus menemukan atau menentukan nilai dari daya per silinder. Untuk itu putaran mesinnya diketahui 800 siklus per menit, lalu kita konversi menjadi 13,33 siklus per detik. Yang pertama kita cari daya per silindernya sebesar 12,05 berdasarkan rumus yang sudah ada. Maka kita dapat memperoleh nilai dari total daya sebesar 96,4 kW. Pada soal ketiga kita masuk di soal siklus Brayton sederhana. Siklus Brayton sederhana antara batas tekanan 100 sampai dengan 1600 kPa. Fluida kerja adalah udara yang masuk ke kompresor pada suhu 40 derajat Celcius dengan laju aliran volumetrik 850 meter kubik per menit dengan meninggalkan turbin pada suhu 650 derajat Celcius. Pada soal ditanya daya keluaran bersih atau net power output, kemudian rasio kerja balik, dan efisiensi termal. Berikut adalah gambar skema kerja dan diagram pada siklus Brayton. Diketahui pada soal, P1 sama dengan 100 kPa dan P2 1600 kPa. T1 didapat dengan nilai 40 derajat Celcius, kita konversi ke Kelvin menjadi 313,15 Kelvin. Kemudian T4-nya 650 derajat Celcius, kita konversi ke Kelvin menjadi 923,15 Kelvin. Kemudian volume rasionya 850 meter kubik per menit, kita ubah menjadi 14,167 meter kubik per second. Lalu efisiensi kompresornya sebesar 0,85 dan efisiensi turbinnya sebesar 0,88. Sebelum itu kita lanjut mencari nilai konstanta gas dengan rumus R sama dengan Cp dikurang Cv, maka kita peroleh hasilnya 0,287 kJ per kilogram dikali Kelvin. Lalu kita dapat nilai dari konstanta gasnya sebesar 1,35. Kita mencari nilai massa jenis udara dengan rumus yang sudah ditentukan, maka kita peroleh hasil 1000,113 kg per meter kubik. Debit massa yang kita peroleh sebesar 15,77 kg per second. Lalu kita masuk ke proses kompresi isentropik, kita peroleh nilai T2S-nya sebesar 641,817 Kelvin. Maka kita dapat memperoleh proses kompresi nyata pada tingkat keadaan kedua dengan suhu tingkat keadaan kedua sebesar 699,84 Kelvin. Selanjutnya kita mencari nilai dari kerja kompresor berdasarkan rumus. Kita peroleh sebesar 6759,31 kW. Kita masuk pada proses ekspansi isentropik di tingkat keadaan 3 sampai dengan 4, maka kita peroleh dari T4 S-nya sama dengan T3 dibagi dengan 2,05. Kita dapat memperoleh proses ekspansi nyata di tingkat keadaan 3 dengan suhu di tingkat keadaan 3 sebesar 1674,5 Kelvin. Sehingga kita dapat peroleh energi turbin sebesar 13.131,079 kW. Dengan nilai yang sudah diketahui, kita dapat memperoleh hasil dari W net dengan rumus kerja turbin dikurang dengan kerja kompresor, maka kita peroleh 6.371,769 kW. Lalu pada BWR kita dapat memperoleh hasil 51% dengan rumus
energi kompresor kita bagi dengan energi turbin kita kali dengan 100%. Pada Q-in kita dapat peroleh hasil sebesar 17.030,39 kW. Maka efisiensi termal yang kita dapat dengan rumus W net dibagi dengan Q-in dikali dengan 100%, kita peroleh hasil sebesar 37,4%. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan soal terkait siklus Otto, siklus Diesel, dan siklus Brayton. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.